Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menjumpai dalam kehidupan kita menjumpai seekor lalat yang masuk di makanan atau masuk di minuman kita. Dan banyak sekali orang yang menganggap bahwa lalat ini adalah hewan yang menjijikkan. Tentunya orang-orang ini berkata bahwa lalat hewan yang menjijikkan bukan karena sebab, tapi karena sebab lalat hidup di tempat-tempat yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Namun sahabat yang beriman, tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu itu hanya untuk sia-sia belaka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'ad dubabu fi ihda syarabikum," apabila lalat menghinggapi tempat minuman salah satu seorang dari kalian, "falyaghmishu kulluhu," maka tenggelamkanlah seluruhnya. "Tsumma yarfa'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an," karena sesungguhnya di salah satunya terdapat penyakit, wa fil akharihi dawa, dan di salah satunya lagi terdapat penawarnya. Maka ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian kita membacanya dan memahaminya menggunakan logika, tentunya hadis ini tidak masuk di logika kita. Karena apa? Karena kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup jauh sebelum kita, hidup jauh sebelum ditemukannya alat-alat canggih yang bisa meneliti, yang bisa mengidentifikasi sayap lalat terdapat penyakit dan terdapat obatnya. Maka ketika kita menggunakan logika, tentu kita akan mengingkari hadis ini. Tapi seharusnya kita harus menggunakan keimanan kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara menggunakan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali dibuktikan oleh para ilmuwan saat ini tentang kebenarannya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam lalat itu terdapat penawar dan obatnya? Salah satu penelitian dilakukan oleh Fakultas Sains Universitas Qasim yang dikoordinasi langsung oleh Dr. Saleh As-Soleh. Beliau adalah seorang dai terkenal di Eropa. Beliau memimpin penelitian, melakukan penelitian yang sederhana. Beliau menyediakan 2 cawan, kemudian yang satu ditenggelamkan lalatnya, yang satu tidak ditenggelamkan lalatnya. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, ternyata terdapat hasil yang sangat signifikan. Maka benarlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang lalat ini. Kemudian ada peneliti lain, Profesor Juan Alvarez Bravo dari Universitas Tokyo. Beliau mengatakan hal terakhir yang dapat diterima oleh manusia mengenai lalat adalah pengobatan. Bahkan banyak ditemukan penawar yang efektif dari lalat ini untuk berbagai macam obat. Maka kita harus meyakini bahwa hadis ini benar adanya, sudah dibenarkan, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dibenarkan, dikuatkan oleh ilmuwan-ilmuwan pada zaman ini. Salah satu penelitian lain yang dilakukan di Amerika, bahwa lalat tidak saja mengandung bakteri pada sayap kirinya, namun juga mengandung penawar di sayap kanannya. Maka sangat beda ketika kita mendapati minuman kita dihinggapi lalat, ketika kita tenggelamkan dengan tidak kita tenggelamkan. Maka yang ditenggelamkan itu lebih banyak penawarnya, maka lebih steril. Kemudian yang tidak ditenggelamkan itu tetap mengandung banyak penyakit. Maka sahabatku yang beriman, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, maka apa perkataan Nabi ini dapat menjadi pedoman bagi kita sebagai kehidupan dunia sehari-hari. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita tidak melakukan hadis ini, kita tidak menenggelamkan lalat itu, maka kita akan diserang oleh berbagai penyakit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dan yang kurang ini dapat bermanfaat bagi saudara beriman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.